Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Bapak, alhamdulillah pada pertemuan hari ini Bapak mencoba untuk membuat video pembelajaran berkaitan tentang pelajaran kita, yaitu Aswaja, pendidikan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang kalian buka halaman 109. Di sana nomor 1, pendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba kalian buka kembali bukunya masing-masing di rumah. Situ ada tulisannya nomor 1, pendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, baik. Bapak akan menjelaskan siapa orang yang berdiri atau orang yang berperan di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini Bapak akan membaca sedikit di halaman 109. Tokoh pendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah dan bin Musa al-Ash'ari, atau sering disebut dengan Abu Hasan al-Ash'ari. Nah, beliau adalah salah satu pendiri daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, disebut dengan Abu Mansur Muhammad bin. Beliau lahir di kota Basrah. Jadi beliau ini lahir di kota Basrah 260 Hijriah sampai dengan 330 Hijriah. Dan tokoh Abu Mansur Muhammad bin Mahmud bin Muhammad al-Hanafi al-Mutakallimin al-Maturidi, atau sering disebut dengan Abu Mansur al-Maturidi. Beliau juga salah satu pendiri daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau lahir di Maturid dekat Semarkand, wilayah Transaksiana, Asia Tengah ya, di wilayah Uzbekistan, kalau bahasanya sekarang Uzbekistan. Nah, beliau adalah salah satu juga tokoh daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian tokoh-tokoh yang berperan besar dalam penyebaran paham Ahlus Sunnah wal Jamaah terdiri dari 2 kelompok. Nah, di sini jadi ada pembagian tentang siapa saja pendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di sini Bapak menjelaskan penyebaran Islam itu terdiri dari 2 kelompok. Kelompok yang pertama disebut dengan kelompok Asy'ariyah, dan yang kelompok kedua disebut dengan Al-Maturidiyah. Nah, di sini Bapak sudah menjelaskan ada 2 kelompok yang berperan sebagai pendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok Al-Asy'ariyah terdiri dari imam-imamnya atau tokoh-tokohnya adalah Al-Baqilani, Al-Juwaini, Al-Ghazali, dan As-Sanusi. Nah, ini orang yang berperan di dalam kelompok Al-Asy'ariyah. Jadi orang-orangnya adalah Al-Baqilani, Al-Juwaini, Al-Ghazali, dan As-Sanusi. Kemudian kelompok yang kedua ini disebut dengan kelompok Al-Maturidiyah, terdiri dari Abu Ishaq Al-Faraini, Al-Hafiz Al-Bahaqi, Al-Qasim, Fakhruddin Ar-Razi, Izuddin bin Abdussalam, Syekhul Imam Syekh As-Sarkawi, Syekh Ibrahim Al-Bajuri, Syekh Zainul Abidin Al-Fatani, dan Syekh Husain bin Muhammad Ajasa At-Tarabisi. Nah, ini beliau adalah termasuk kelompok daripada pendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kelompok di bidang Al-Maturidiyah. Jadi ada 2 kelompok
atau pendiri di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini nama-namanya ya kan. Jadi nanti siapa saja nama-namanya yang berperan di Al-Asy'ari, yang berperan di Al-Maturidiyah, kalian simak sendiri di halaman 109. Kemudian kita lanjut lagi. Yang nomor 2, membedakan kandungan Al-Quran dan Al-Hadis serta As-Sunnah. Di sini bagaimana cara membedakannya? Yang disebut dengan Al-Quran atau disebut dengan Al-Hadis atau disebut dengan As-Sunnah. Nah, kita simak, buka kembali bukunya, perhatikan dengan baik. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu merupakan malaikat yang kita percaya di dalam rukun iman, adalah malaikat yang bertugas untuk menyampaikan wahyu adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ini adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, yang diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang 23 tahun. Jadi cukup lama. Kalau bahasa berangsur-angsur itu tidak sekaligus, artinya potongan ayat itu disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. 10 tahun di kota Mekah. Nah, artinya selama 10 tahun Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril itu selama 10 tahun di kota Mekah. Kemudian 13 tahun selama Nabi Muhammad di Madinah, sisanya 13 tahun di kota Madinah. Jadi ayat-ayat yang panjang biasanya seperti surah Al-Baqarah, Al-Maidah dan seterusnya itu kebanyakan diturunkan di kota Al-Madinah. Nah, sedangkan Al-Hadis, nah, tadi kita sudah membicarakan tentang apa itu Al-Quran. Nah, di buku ini tidak secara detail dijelaskan apa itu perbedaan Al-Quran. Sekarang Bapak akan jelaskan. Al-Quran adalah, sekali lagi Bapak jelaskan, Al-Quran adalah kalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kita sudah mengetahui definisi daripada Al-Quran itu adalah wahyu atau kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat-umatnya. Nah, itu ya. Kemudian sedangkan Al-Hadis atau bisa disebut dengan sunnah adalah suatu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan takrir dalam kurung persetujuan Nabi. Bapak ulangi lagi. Sedangkan As-Sunnah atau Al-Hadis adalah suatu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan takrir dalam kurung persetujuan Nabi yang disampaikan kepada para sahabatnya selama beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nah, jadi Bapak akan jelaskan kembali hadis yang sering kita dengar tentang hadis Rasulullah SAW. Salah satu yang sering kita amalkan yaitu hadis tentang makan dan minum. Makan dan minum dilarang berdiri. Di sini merupakan hadis daripada Rasulullah SAW. Nah, hadis itu berpesan kepada kita, pesanlah janganlah kalian makan, berdiri. Nah, artinya Rasulullah SAW
memberikan contoh kepada para sahabat melalui perkataan dan perbuatannya, maka disebut dengan al-hadis atau ucapan-ucapan dari Rasulullah, itu disebut dengan al-hadis. Nah, segala sesuatu yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW itu merupakan hadis yang perlu kita ambil contoh dan kita pelajari. Salah satunya tadi hadis tentang makan dan minum sambil berdiri itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin sampai di sini saja penjelasan tentang halaman 109, baik itu pendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang nomor 2 membedakan kandungan Al-Quran dan Al-Hadis As-Sunnah. Kemudian yang terakhir ini tentang takrir. Takrir di sini adalah para sahabat yang mengerjakan, yang melakukan, tapi dibenarkan oleh Rasulullah SAW, maka juga disebut dengan hadis juga atau sunnah juga. Nah, makanya tidak semua perkataan atau perbuatan Rasulullah itu dikatakan hadis, tetapi ada juga para sahabat yang melakukan tapi dibenarkan oleh Rasulullah SAW dan mendapat persetujuan dari Nabi Muhammad, maka bisa dijadikan rujukan atau hukum sebagai hukum kita sehari-hari dalam mengambil hukum-hukum atau bahasa kitanya, pegangan kita, nah, disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini kalian bisa memahaminya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.